Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tami Ulanda. Selamat datang, selamat bergabung kembali di rscm.kencana live in Instagram. Selamat datang semuanya, maaf lahir batin untuk semua yang merayakan lebaran tahun ini. Lebarannya berbeda karena masih di rumah aja ya, Anda juga masih di rumah aja. Terus juga semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat. Dan hari ini kembali lagi bareng saya. Selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan membahas tema kali ini adalah pengobatan autoimun selama pandemi COVID-19. Dan bersama saya akan hadir narasumber kami Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Sambil nunggu Dr. Alvina terhubung dengan saya, kami ingin menginformasikan kepada Anda, sobat sehat semuanya, dalam rangka physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19, kami di RSCM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi di mana Anda dapat berkonsultasi dengan tim dokter kesayangan Anda dari rumah, dan seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan Anda akan kami layani dari sini. Anda dapat menghubungi kami di call center di 1500135 dan juga di WhatsApp Center di 0821 1257 7929. Lalu informasi lebih lanjut dukungan RSCM Kencana untuk mengatasi pandemi COVID-19 juga di nomor lain yang sama di 1500135 dan juga di nomor WhatsApp Center di 0821 1257 7929. Atau Anda juga bisa mengakses di bio Instagram kami di @rscmkencana. Sekali lagi, topik yang akan kami bahas hari ini adalah pengobatan autoimun selama pandemi COVID-19. Sebentar lagi Dr. Alvina akan terhubung dengan kami. Selamat bergabung untuk Anda semua, sobat sehat yang sudah bergabung. Terima kasih. Kita coba checking. Kembali lagi. Sudah terhubung. Sudah, halo. Hai Sobat dok. sehat, Mbak Tami. Halo. Halo, aku masih connecting. Oke, sudah kedengeran? Sobat sehat, Mbak Tami. Iya, suaranya kedengeran dok, tapi aku masih belum bisa lihat dokter. Oke. Sebentar ya, di sini masih connecting. Oke, untuk Anda semua mungkin yang ingin bertanya mengenai topik kami kali ini, yaitu adalah pengobatan autoimun selama pandemi. Bersabar ya sobat sehat, masih connecting di handphone saya. Sebentar. Nah, sambil kita checking connection, di sini saya sambil sedikit menginformasikan untuk Anda semua kondisi penyakit autoimun. Autoimun adalah kondisi ketika sistem imun kekebalan tubuh menyerang tubuh sendiri. Jadi normalnya sistem imun itu kan melawan infeksi bakteri, virus, dan lain-lain. Tapi pada saat kondisi autoimun, sistem kekebalan tubuhnya itu melihat sel sehat tuh seperti benda asing gitu ya dok ya. Sebentar, kita coba cross check kembali koneksinya. Seperti benda asing jadi dilawan gitu. Halo dok, masih tersambung denganku? Halo. Hai, halo. finally. Bisa ya? Selamat datang Dr. Alvina. Iya. Hari ini Sobat Sehat, saya bersama salah satu pakar autoimun. Beliau adalah Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, tim dokter di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Selamat siang, Dok. Senang sekali Selamat dokter siang, bisa bergabung. sobat sehat semua. Ya. Dok. Ya. Sekarang kita mau ngomongin autoimun. Kayaknya kalau ngomongin autoimun tuh seru banget karena kasusnya banyak gitu ya dok ya. Dan yang bikin lebih seru lagi adalah sekarang lagi ada pandemi COVID-19. Mungkin boleh dijelaskan nih dok, dasarnya penyakit autoimun tuh apa sih dok gitu? Silakan dok. Ya, jadi awalnya mungkin perkenalan dulu ya, penyakit autoimun itu apa. Jadi kan penyakit autoimun itu merupakan suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau harusnya kekebalan tubuh kita itu fungsinya itu melawan infeksi virus, bakteri,
Nah, ini dia justru menyerang sistem kekebalan sel-sel tubuh sendiri gitu. Baik itu di sel ginjal, otak, atau sel darah. Jadi akibatnya bisa terjadi kerusakan di organ-organ tersebut. Nah, orang Baik. mungkin paling sering dengar istilah lupus ya, kalau penyakit autoimun ya. Memang itu yang cukup banyak memang yang sering kita temukan adalah lupus. Tapi sebenarnya banyak penyakit autoimun tuh ada sekitar hampir 100 jenis penyakit autoimun. Mulai dari yang sifatnya sistemik, bisa mengenai berbagai organ, tapi ada juga yang mengenai hanya organ-organ tertentu. Nah, kalau yang sifatnya sistemik tuh kayak lupus misalnya yang paling orang sering tahu ya, itu bisa mengenai berbagai organ seperti ke sel darah, ke ginjal, ke otak gitu, atau ke kulit, atau ke sendi. Nah, itu sifatnya biasanya kalau penyakit autoimun itu sifatnya bisa kronik ya. Kronik jadi makanya memang pengobatannya itu butuh pemantauan gitu, begitu sering dikontrol karena sifatnya kronik dan dia juga sifatnya dinamis, kadang bisa kambuh, kadang bisa remisi. Nah, itu penyakit autoimun. Penyakit autoimun yang lain mungkin ada yang istilahnya kalau yang sering juga ada tiroid autoimun. Nah, itu ada namanya Graves' disease, Hashimoto, itu juga autoimun. Atau ada penyakit autoimun ke saluran cerna, ada juga. Atau ada namanya Sjogren syndrome. Nah, itu juga yang sering. Selain lupus, Sjogren syndrome cukup sering. Nah, kalau Sjogren syndrome itu gejalanya biasanya mengenai ke kelenjar bisa ke kelenjar air mata, kelenjar air liur. Nah, itu keluhannya bisa pasien itu mengeluh mata kering, mulut kering, mudah lelah, nyeri-nyeri badannya gitu. Itu bisa juga Sjogren syndrome. Jadi yang sering memang Sjogren atau lupus gitu. Baik. Jadi kasusnya sebenarnya penyakitnya tuh 100 jenis gitu ya, Dok? Lebih dari 100 jenis sebenarnya ya? Iya, bisa sekitar 100 jenis namanya, ada cukup banyak ragamnya dan memang manifestasinya bisa bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Baik. Nah, kalau boleh tahu gitu Dok, penyebabnya gitu Dok, penyebab autoimun tuh apa? Apakah keturunan atau mungkin gender tertentu atau mungkin ada efek radiasi misalnya dan lain-lain gitu Dok, boleh diinformasikan? Ya, jadi memang penyebabnya itu multifaktor ya. Jadi seringkali kita tidak bisa menentukan pada seorang itu apa sih yang bikin muncul autoimun pada orang tersebut. Nah, tapi memang ada interaksi antara berbagai faktor. Nah, jadi yang diketahui saat ini memang penyakit autoimun itu bisa muncul karena seseorang itu punya kelainan secara genetik yang kelainan tersebut menyebabkan gangguan pada kekebalan tubuhnya. Sehingga ketika ada faktor dari lingkungan yang mencetuskan, kemudian faktor tersebut juga mengganggu sistem kekebalan tubuh, akibatnya bisa muncul penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun itu kalau faktor lingkungan banyak. Ada salah satunya misalnya kalau pada lupus itu misalnya sinar ultraviolet itu bisa mencetuskan. Atau infeksi-infeksi dari virus seperti ada yang dikenal sitomegalovirus itu atau Epstein-Barr virus bisa mencetuskan autoimun. Atau juga zat-zat kimia yang berbahaya, kemudian logam berat ada juga ditemukan bisa mencetuskan autoimun. Seperti itu, atau faktor hormon juga. Jadi makanya kita sering menemukan autoimun tuh pada perempuan karena memang ada faktor hormon juga yang bisa menentukan gitu. Terus juga misalnya gangguan vitamin D yang rendah itu juga bisa mencetuskan autoimun karena bisa menimbulkan gangguan dari sistem kekebalan tubuh seseorang. Baik. Jadi memang kadang-kadang kita sulit ya menentukan pada satu orang itu mana sih faktor yang bisa bikin dia muncul autoimun. Tapi memang kalau misalnya di satu keluarga ada yang autoimun, kita bisa temukan juga ada anggota keluarga yang lain bisa muncul autoimun meskipun jenisnya berbeda. Jadi misalnya saya ada pasien yang dia punya autoimun lupus dengan sindrom antifosfolipid, tapi anaknya terkena diabetes tipe 1, itu kan juga autoimun ya. Jadi bisa dalam satu keluarga itu bisa beberapa autoimun. Atau yang saudara kembar juga ada yang ditemukan juga tuh dia sama-sama lupus kena. Gitu. Jadi memang ada faktor genetik juga, tapi belum tentu di satu keluarga yang sama terus semuanya juga kena autoimun, belum tentu juga karena ada faktor lingkungan tadi yang bisa mencetuskan apakah dia terkena autoimun atau tidak.
Baik, baik. Nah, bisa nggak sih dok kita secara awam gitu melihat Ya. tanda-tanda autoimun yang umum gitu? Kita bisa nggak sih secara orang awam Hmm. gitu, kayaknya ini arahnya ke autoimun deh, jadi saya harus berobat gitu? Atau tetap harus dengan pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaannya kira-kira apa aja ya dok yang bisa dilakukan? Hmm. Jadi memang kan karena tadi jenis autoimun itu banyak, jadi memang gejalanya sesuai dengan jenis autoimun mana yang kena dan organ apa yang terkena gitu. Jadi tergantung nanti Mhm, munculnya keluhannya akan tergantung dengan jenis autoimunnya. Kalau kenanya ke sel darah ya nanti keluhannya misalnya akan jadi anemia, kurang HB-nya rendah atau trombosit mhm, rendah. Kalau kena ke ginjal misalnya gangguannya bisa gagal ginjal atau juga bisa kalau misalnya ada yang namanya pasien dengan sindrom antifosfolipid itu darah kental itu autoimun mhm, juga gejalanya bisa misalnya jadi sulit punya anak atau mudah mhm, keguguran atau kehamilannya juga tidak baik. Nah, itu akan berbeda-beda gejalanya. mhm. Jadi memang harus nanti dokter akan mendiagnosis dari pemeriksa dari anamnesis jadi kita wawancara pasiennya, kemudian kita periksa Mhm. fisiknya. Nah, dari situ kita mempunyai curiga kira-kira oh ini autoimun nih. Nanti kita harus periksa apa untuk mendukung diagnosisnya. Baik. Pemeriksaannya itu bisa meliputi pemeriksaan darah, bisa meliputi pemeriksaan kencing, air kencing, atau Mhm, kemudian pemeriksaan radiologi, atau kadang-kadang kita butuh biopsi. Biopsi itu jadi diambil mhm, jaringannya, mhm, misalnya ada perlu biopsi kalau kelainannya di ginjal atau kelainannya di mhm, kulit mungkin perlu biopsi itu bisa juga. Nah, mhm. juga selain itu ada pemeriksaan yang khas itu kalau untuk autoimun ada beberapa yang bisa diketahui dari Mhm. antibodi. Jadi Baik. autoantibody misalnya yang sering kita gunakan tuh pemeriksaan namanya ANA, antinukleal Mhm. antibody. Itu untuk mengetahui autoimun yang terkait dengan autoimun sistemik sifatnya. Jadi autoimun sistemik tuh misalnya kayak tadi lupus, Sjogren Mhm. syndrome, itu bisa diketahui dari pemeriksaan ANA itu. Mhm. Atau ada juga myositis, ya itu bisa juga dari pemeriksaan ANA kita bisa tahu. Nah, jadi nanti dokter akan menyesuaikan kira-kira kecurigaannya ini arah autoimun atau bukan. Karena kadang-kadang beberapa gejala itu bisa mirip antara infeksi dengan autoimun. Jadi misalnya orang demam, demam kan kalau sifatnya demam lama bisa aja karena infeksi, bisa karena apa? Kadang-kadang ada kanker atau keganasan yang juga keluhannya demam. Tapi ada juga autoimun yang sifatnya keluhan awalnya dengan demam lama bisa juga. Nah itu nanti dokter akan memeriksa tuh kira-kira oh ini mengarah kemana nih autoimun atau tidak. Jadi sebenarnya kalau kita memang ada keluhan sesuatu yang mengganggu ya bisa kemudian berobat ke dokter, nanti dokter akan mencari tahu kira-kira penyebabnya yang mana. Baik. Kadang-kadang Baik. keluhan beberapa juga nggak spesifik, misalnya mudah lelah, kemudian mudah lelah, badannya sakit-sakit, terus Mhm. produktivitas juga berkurang. Jadi kalau memang kita merasa ada sesuatu yang berubah dari tubuh kita, kemudian juga kemampuan kita itu berkurang, ada sesuatu yang salah ya kita bisa berobat ke dokter. Nanti dokter akan mencoba mencari kira-kira apa sih arahnya gitu. Nanti akan diperiksa gitu. Oh, baik. Dok, untuk terkait pemeriksaan anak tadi, beberapa Mm-mm. pemeriksaan anak ada yang positif, tapi mungkin nggak sih dok itu Mm-mm. positif palsu atau mungkin di orang tertentu dia positif tapi sebenarnya nggak khas gitu gejalanya. Apa bisa Ya. terjadi kayak gitu dok? Ya, jadi memang kita harus melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan gejala ya, sesuai dengan gejala. Jadi bukan hanya istilahnya bukan hanya screening. Jadi kalau ada tuh pasien mau tahu saya ada kira-kira nantinya bisa berpotensi jadi autoimun nggak gitu, terus periksa Mhm. ANA gitu sembarangan nggak bisa juga. Mhm. Jadi gitu memang Baik. itu harus diperiksa pada orang yang memang ada gejala yang mengarah ke arah autoimun. Nah, nanti Baik. kalau kita mencuriga ke arah autoimun yang sifatnya sistemik yang bisa diperiksa dengan diagnosis dengan ANA, ya kita akan periksa dengan ANA. Nah, Mhm. memang untuk menginterpretasi nanti hasil itu, dokter tidak semata-mata hanya melihat lab. Dokter akan menilai bagaimana, oh gejalanya sesuai enggak, terus hasil pemeriksaan laboratorium yang lain sesuai enggak, gitu. Jadi Mhm. memang ada Mhm. juga yang ANA-nya positif, kalau dalam titer yang rendah, jadi kalau periksa ANA tuh ada titernya, ada yang rendah, Mhm. ada yang tinggi.
Ada yang titernya rendah, dia itu bisa antara positif palsu, jadi memang bisa ditemukan juga. Nah, yang positif pada orang-orang yang misalnya usianya lanjut, itu bisa juga anaknya bisa kelihatan positif, tapi sebenarnya nggak ada autoimun bisa. Atau bisa juga sebenarnya belum muncul gejala yang banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dari penelitian tuh pernah diteliti bahwa memang beberapa tahun sebelum gejala muncul semua tuh bisa ditemukan hasil pemeriksaan antibodi yang positif gitu. Di sana 5 tahun sebelumnya atau mungkin 10 tahun sebelumnya sebelum gejala muncul. Nah, nanti dokter akan menyesuaikan kira-kira ini sebenarnya menilai ini sebenarnya memang sudah autoimun kah, ataukah memang sebenarnya ada bakat nanti berpotensi jadi autoimun tapi sekarang belum muncul semua gejalanya, atau memang bukan apa-apa gitu, hanya sekedar positif palsu lah istilahnya kita kenal ya gitu. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, ANA negatif juga belum tentu tidak ada autoimun, karena ada autoimun yang tidak bisa dideteksi dengan pemeriksaan ANA. Jadi memang kita harus menyesuaikan pemeriksaan dengan apa yang dicurigai. Baik, wah seru banget nih ya. Ini udah mulai ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin kita masih bahas dulu ya dok. Yang pengobatan autoimun ini berapa lama dok? Sambil pengobatan autoimun ini berapa lama kira-kira diperlukannya harus berobat terus gitu? Jadi yang penting tuh kita tahu ya bahwa memang sifatnya kronik. Nah, seringkali orang nanya nih, bisa sembuh nggak gitu ya? Karena kan menentukan pengobatan ya. Jadi memang tadi kan autoimun macamnya banyak sekali. Jadi nggak bisa kita samakan antara satu autoimun dengan autoimun yang lain. Ada yang memang membutuhkan pengobatan secara kronik, jangka panjang. Ada tergantung juga berat penyakitnya. Ada yang penyakitnya misalnya lupus ya. Ada yang ringan hanya kena misalnya ke kulit sendi, tapi ada juga yang berat kena ke ginjal. Nah, nanti itu akan membedakan lama pengobatan juga gitu. Jadi yang penting adalah sebenarnya kita memonitor penyakitnya itu, kemudian kontrol dan komunikasi yang baik dengan dokternya. Kadang-kadang ada pasien yang memang nggak perlu pengobatan obat terus-menerus, bisa diturunkan obatnya, di stop dosisnya bisa. Tapi ada juga yang butuh memang harus dengan obat dosis tinggi, kemudian harus diturunkan bertahap, dipantau, ada juga. Beberapa saya pasien ada yang kalau memang ringan kadang-kadang 3 bulan sekali kita paling follow up itu bisa, tapi kalau ada yang berat kadang-kadang harus dilihat sebulan, 2 minggu gitu, akan berbeda tergantung jenis autoimun dan beratnya. Seperti itu. Baik, nah dengan kondisi pandemi seperti ini ya dok, area-area tertentu kan terbatas wilayahnya. Pasien-pasien nggak bisa berobat, yang akhirnya bingung gitu kan, harus mencari pengobatan kemana, sementara tim dokternya ada di RSCM gitu. Apa bisa pasien-pasien yang autoimun ini dilayani dari rumah dengan kayak telekonsultasi gitu, memungkinkan nggak sih dok? Ya, jadi selama ini saya juga memang sudah beberapa kali melakukan itu ya, telekonsultasi, kemudian kita juga sering komunikasi langsung dengan pasien. Jadi sebenarnya adalah yang penting adalah komunikasi yang baik ya dengan dokter yang menangani siapapun itu. Kemudian kalau memang ada obat rutin yang harus diminum, ya jangan sampai putus gitu. Tapi beda kalau misalnya vitamin ya, kadang-kadang kalau vitamin ya kita kadang-kadang putus sebentar ya itu tidak apa-apa. Kan sebelumnya mungkin pas dokternya memberikan obat sudah diberitahu, oh ini obat yang rutin harus diminum, dipantau dosisnya, kemudian nanti nggak boleh putus. Nah, untuk obat-obatan seperti itu ya memang tidak bisa putus. Nah, kalau memang pada kondisi sekarang kan kadang-kadang sulit, beberapa pasien bilang mungkin sulit transportasi, kadang-kadang juga mau keluar nggak ada terbatas aksesnya gitu ya. Selain itu banyak juga yang takut kadang-kadang ke rumah sakit gitu karena takut ketularan malah COVID gitu. Tapi saya sering kali bilang sebenarnya ya itu yang penting adalah jangan putus obat. Kadang-kadang pasien ada yang bisa obat beli sendiri, kadang-kadang bisa minjem, kadang-kadang ada yang bisa juga minjem pasien lain dulu, atau bisa komunikasi ke dokternya. Kalau memang bisa kontrol ya lebih baik kontrol. Kita selama ini kan di RSCM Kencana juga tetap berjalan layanan. Kalau ada yang mau kontrol atau ada yang mau telekonsultasi, kita bisa sesuaikan. Dan yang penting itu kalau ke rumah sakit, yang penting pencegahan. Jadi preventif, pakai masker selalu ya.
kemudian semua cuci tangan. Nah itu pencegahan itu insya Allah kita tidak terhindar dari ketularan COVID. Jadi jangan sampai karena takut ke rumah sakit, terus putus obat, akibatnya penyakitnya kambuh gitu. Jadi selalu yang penting jaga komunikasi dengan dokter yang menangani. Nanti dokternya bisa menyarankan, oh kita bisa kok telekonsul. Jadi kadang-kadang kalau pasiennya stabil, kemudian tidak ada keluhan baru, kita bisa telekonsultasi. Tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang nggak bisa kita lihat lewat telekonsultasi ya. Kalau yang memang kondisinya misalnya memberat atau tiba-tiba ada perburukan gitu ya, ada keluhan yang signifikan ya mau nggak mau harus kontrol. Tapi ya itu insya Allah sih kalau kita bisa jaga, maksud tadi selalu pakai masker, jangan menyentuh wajah, selalu cuci tangan, itu dijaga ya insya Allah nggak ketularan dibandingkan nanti putus obat bisa berbahaya juga gitu. Baik, Dok, kita boleh mulai jawab pertanyaan dari Sobat Sehat yang udah masuk. Udah banyak banget yang nanyain soal autoimun, mungkin beberapa juga kayaknya ada pasien Dokter Alvina. Oke, saya mulai bacakan pertanyaan dari Agustina Nursiska. Dok, kalau autoimun yang menyerang kulit, gejalanya apa ya? Terus namanya apa? Terima kasih. Autoimun yang menyerang kulit, Dok? Ya, cukup banyak sebenarnya autoimun yang terkena ke kulit ya. Termasuk seperti lupus yang dia sifatnya sistemik, itu juga bisa mengenai kulit. Nah, itu kelainannya beragam. Kalau lupus itu ada yang misalnya hanya bentuknya kemerahan, kalau terkena matahari itu juga bisa. Tapi ada juga yang sifatnya kelainannya bisa lebih berat, muncul perubahan warna atau benjolan di kulit, itu juga bisa lupus gejalanya seperti itu. Ada juga penyakit autoimun yang lain, misalnya dermatomiositis, itu kelainan yang mengenai kulit, ada perubahan warna juga di kulit, tapi disertai gangguan di otot. Jadi orangnya bisa juga ada pelemahan tungkai. Nah, itu ada juga dermatomiositis. Ada juga yang sering psoriasis, itu juga kelainan di kulit. Kalau kelainan autoimun di kulit psoriasis itu misalnya ada bercak-bercak kemerahan juga, cuman bedanya kalau ini dia bercaknya agak menimbul gitu ya di kulit, bisa mengenai seluruh tubuh. Nah, kemudian kalau ada lagi namanya selain psoriasis, ada lagi namanya pemphigus, itu juga penyakit autoimun. Nah, itu juga kelainan di kulit, cuman bentuknya beda. Dia bisa benjolan-benjolan seperti ada isi cairan di kulit gitu, bisa. Bedanya ya kadang-kadang sulitnya satu gejala itu bisa juga selain disebabkan autoimun bisa disebabkan oleh penyakit yang lain, misalnya mirip kayak infeksi atau reaksi terhadap suatu obat. Nah, nanti memang dokter yang akan bantu membedakan, oh ini penyebabnya nih karena autoimun nih perkiraannya gitu, atau ini karena reaksi karena obat, itu bisa juga. Nah, nanti biasanya sih bisa kita bedakan dari gejala, kemudian dari pemeriksaan fisik. Tapi kalau pada kasus-kasus tertentu di mana nggak bisa dibedakan dari gejala atau pemeriksaan fisik, itu bisa dilakukan biopsi dari kulit. Ada juga yang kelainan bentuk kulitnya kaku, itu seperti scleroderma namanya, itu kulitnya jadi kaku ya, di wajah, di tangan, kaki. Nah, itu bisa juga. Jadi sebenarnya kelainan kulit cukup banyak untuk autoimun, gejala yang muncul di kulit ya, seperti itu, bisa berbeda-beda. Baik, pertanyaan lanjut boleh ya Dok ya, dari Ken Larasati. Kalau sentromer B-nya strong positif yang dirasa nyeri sendi dahsyat, ada gangguan di paru-paru, gangguan di lambung, mata kering, apakah juga jenis autoimun, Dok? Ya, kalau dari gejalanya sih menurut saya ada ya, karena autoimun ya. Tadi periksa antisentromernya ada yang positif dari profil ANA. Nah, terus kemudian gejalanya tadi juga ada yang keluhannya di sendi, kemudian tadi keluhan di parunya juga ada ya tadi ya, iya, di lambung ya. Paru lambung betul. Paru mata ada, juga parunya kering. Tadi mata kering. Paru itu keluhannya tadi sesak atau apa? Enggak disebutkan sih Dok, hanya ada gangguan di paru-paru aja. Oke. Kalau itu kemudian ada mata kering, ada kemungkinan ya bisa Sjogren syndrome ya, dan scleroderma bisa kelainan gitu. Jadi pada satu orang itu bisa ada satu autoimun atau beberapa autoimun yang sama gitu. Jadi
gejalanya karena tadi itu kan ada kekhasan sendiri ya, kayak misalnya mata kering, mulut kering itu bisa ditemukan pada Sjogren syndrome. Tapi juga sebenarnya mata kering bisa karena penyebab yang lain, misalnya orang yang sudah tua, usia tua juga bisa matanya kering bisa. Atau orang yang punya alergi atau sering pakai kontak lens itu bisa matanya kering. Nah, nanti kita harus membedakan kalau misalnya ada gejala lain yang mendukung autoimun, kemudian tadi hasil antibodinya ada yang positif, ya kita lebih curiga penyebabnya karena autoimun gitu. Sama tadi keluhan lambung kan juga sebenarnya nggak selalu autoimun ya, tapi kalau kita lihat kumpulan gejalanya mendukung karena autoimun, kemudian hasil darahnya juga mendukung, ya kita perlu waspada, harus diperiksa, jangan-jangan memang autoimun. Nah, setelah kita menyingkirkan penyebab yang lain. Gitu. Baik, jadi berobat ke dokter ya dok ya. Ya. Oke, ada lagi. Jangan menyimpulkan sendiri. Betul. Ada lagi dari Mbak Trisnistianingsi, dokter, saya pasien autoimun. Sudah 2 bulan saya tidak kontrol. Beberapa bulan lalu sempat dinyatakan remisi. Lalu kenapa 3 bulan ini tidak bisa kontrol, bodi saya menjadi semakin kacau balau. Apakah autoimun saya menjadi ketergantungan obat? Gitu. Ya, sebenarnya istilahnya bukan ketergantungan obat ya. Jadi memang ada kondisi penyakit autoimun yang dimana memang dia bisa remisi jangka panjang tanpa obat ada. Jadi memang antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Nah, apalagi kalau misalnya kita sudah tahu pencetusnya apa, karena autoimun kan ada pencetusnya juga. Nah, seringkali stres itu bisa bikin jadi pencetus juga. Banyak penyakit autoimun yang dia kambuh lagi setelah ada stresor, baik fisik maupun psikis. Nah, mungkin nih selama 3 bulan terakhir apa lebih ada stres atau juga dengan kondisi kan sekarang COVID apa jadi bisa bikin kecemasan. Nah, itu juga kadang-kadang bisa bikin autoimunnya jadi kambuh walaupun sebenarnya belum tentu karena udah lepas obat ya gitu. Tapi ada kondisi juga memang butuh obat jangka panjang gitu. Jadi memang sifatnya kalau autoimun tuh dinamis. Jadi seringkali udah remisi tapi nggak bisa kita lepas begitu aja. Nanti memang harus monitor misalnya 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan lagi dok dari Yayah Kireina Hito. Faktor hormon nih dok, apakah kista atau tumor itu ada kaitannya dengan penyakit autoimun? Silakan dok. Ya, tidak selalu sih, enggak. Jadi sebenarnya kan kista ini mungkin maksudnya ke ovarium ya kali ya, kista atau tumor ovarium ya. Itu tidak selalu dengan autoimun, tapi bisa juga ada pasien autoimun punya kista ya bisa juga, tapi tidak ada hubungan langsung sebenarnya. Jadi lebih ke arah kalau ada seorang ada kista ovarium misalnya gitu ya, ada mungkin pengaruh hormon atau pengaruh genetik gitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada kaitan langsung sih sebenarnya dengan autoimun gitu. Tapi bisa aja dalam satu orang ada 2 penyakit yang sama, ada autoimun, ada kista bisa. Baik dok, ini pengulangan pertanyaan tapi mungkin nggak apa-apa boleh dijawab ya dok. Dari Sutrania, dok saya terkena 2 jenis autoimun, jadi Sjogren disease dan juga APS. Saya minum kloroquine dan ascardia, apakah saya harus minum obat-obatan seumur hidup ya dok? Ya, jadi sebenarnya dokter akan mengevaluasi ya. Jadi memang autoimun itu kan sifatnya dinamis ya, kronik. Kadang-kadang kita bisa lepas obatnya, kita bisa kadang-kadang ada orang yang memang harus jangka panjang. Nah, makanya dokter akan mengevaluasi ketika kunjungan, oh kira-kira nih obatnya sudah bisa dikurangin gitu. Atau ini jadi kita bisa kurangin satu-satu. Misalnya kalau sudah terkontrol, kita bisa kurangin obat yang mana yang bisa dikurangin. Tapi kalau memang ada kondisi tertentu di mana nggak bisa kita lepas sama sekali obat, nah itu kita akan pilihkan obat yang paling sedikit efek sampingnya. Seperti tadi hidroksikloroquine dan astilat ya. Kalau hidroksikloroquine ya sejauh ini memang obat autoimun yang efek sampingnya relatif tidak terlalu berat. Tapi memang perlu kita terus monitor ya, matanya, komplikasi ada nggak efek samping di mata. Nah kalau ada muncul efek samping di mata ya kita harus stop. Tapi kalau dilihat dari efek samping yang lain sebenarnya tidak terlalu berat. Tadi juga penggunaan aspirin sebenarnya lebih ke arah pencegahan. Jadi pencegahan supaya nggak terjadi pembekuan darah. Jadi kayak orang mungkin sakit jantung ya. Kalau orang sakit jantung kan juga dia jangka panjang minum obat pengencer darah. Nah itu sebenarnya tujuannya juga untuk mencegah supaya tidak terjadi
serangan jantung berikutnya. Nah ini juga sama sebenarnya untuk mencegah supaya nggak terjadi serangan berikutnya. Beda kalau obat misalnya steroid ya. Kalau steroid itu kan efek sampingnya banyak ya, kayak methylprednisolon atau prednison. Ya itu kita berusaha banget kalau bisa dosisnya sekecil mungkin, dan kalau bisa kita stop ya kita stop. Tapi kalau obat kayak tadi yang mungkin hidroksikloroquine atau pilet itu sebenarnya relatif ya tidak terlalu banyak efek samping ya. Kalau kita masih bisa teruskan. Tapi kalau kita bisa lepas, kita lihat terkontrol ya kita akan mulai turunkan bertahap gitu. Jadi seringkali ya gitu pasien begitu diturunkan obatnya ada keluhan lagi ya, mau nggak mau harus kita naikkan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Citra Nurmawarti. Range usia berapa yang gampang terkena autoimun dok? Oke, jadi sebenarnya kan tadi ada salah satu faktornya memang hormon ya. Tapi antara satu penyakit autoimun dengan autoimun yang lain bisa beda. Ada yang satu dipengaruhi hormon, yang lain tidak. Nah, memang saat ini yang lebih banyak kan pada usia memang usia produktif ya, terutama perempuan. Karena tadi ada salah satu faktornya adalah faktor hormon. Yang paling kita banyak ketemukan memang kan lupus, kemudian juga Sjogren syndrome tuh autoimun yang cukup banyak. Nah, itu juga pengaruh hormon ada berperan. Jadi makanya lebih banyak perempuan, kemudian perempuan yang usia produktif, usia reproduksi itu. Tapi ada juga autoimun yang lebih banyak pada usia yang tua gitu. Ketemu ada juga anak-anak yang kena autoimun juga ada. Tapi memang lebih banyak tadi usia populasinya yaitu ya usia yang reproduksi, kemudian perempuan. Kadang-kadang karena pada usia itu juga lebih banyak paparan zat kimia ya, kita banyak konsumsi makanan yang paparan zat kimia, kemudian juga penggunaan untuk zat kimia yang lain, kosmetik ya, kadang-kadang juga mencetuskan gitu. Baik. Jadi ya lebih banyak usia segitu ya. Baik. Terkait tadi kan untuk kasus-kasus tertentu autoimun kan nggak bisa terpapar matahari, betul ya dok ya? Ya. Nah, sementara banyak terjadi di pasien-pasien kita ada defisiensi vitamin D. Mensiasatinya gimana nih dok? Sementara misalnya pasien autoimun yang nggak bisa kena matahari, tapi mungkin defisiensi vitamin D. Kalau misalnya pasien, sementara sekarang lagi COVID, nggak bisa misalnya kemana-mana, berjemur susah gitu misalnya. Siasatinya caranya gimana nih dok? Ya, jadi kan memang vitamin D itu merupakan hal yang penting ya untuk kekebalan tubuh ya. Tidak hanya untuk melawan infeksi, tapi juga mencegah supaya autoimunnya tidak berat. Nah, sebenarnya sumber vitamin D itu tidak hanya dari matahari, tapi juga bisa dari makanan atau dari suplemen. Memang yang paling mudah ya matahari, cuma ada pasien autoimun tertentu seperti lupus, dia justru kalau kena sinar ultraviolet malah akan kambuh autoimunnya. Nah, untuk terutama pasien-pasien ini yang tidak boleh terpapar dengan matahari langsung ya, kita alternatif yang lain. Kalau dari makanan sebenarnya ada, cuman makanan yang mengandung vitamin D juga tidak terlalu banyak pilihannya. Misalnya kayak ikan salmon, kuning telur, itu kan kadang-kadang kalau terlalu banyak juga kolesterol atau juga harganya juga mahal. Nah, itu kita juga bisa alternatif yang lain dari suplemen. Memang suplemen vitamin D itu bisa membantu juga pada pasien-pasien yang autoimun. Selain itu sebenarnya vitamin D juga selain untuk penyakitnya, untuk aktivitas penyakit juga untuk mengurangi efek samping dari obat yang diberikan. Misalnya kalau mengkonsumsi steroid, kan takutnya efek samping ke pengerokosan tulang. Nah itu sebenarnya vitamin D juga membantu supaya nggak terjadi efek samping itu gitu. Jadi ya alternatifnya seperti itu. Kalau yang bisa dapat matahari, ya boleh terpapar matahari ya kita bisa mendapatkan vitamin D dengan misalnya keluar sekitar jam 8 pagi, tapi nggak usah terlalu lama, mungkin sekitar 15 menit gitu ya. Bisa keluar, itu cukup membantu juga untuk meningkatkan vitamin D. Baik. Ada lagi dok? Pertanyaan lagi. Mulai banyak nih pertanyaan dari Sari Rahmas. Selamat siang, apakah pemeriksaan ANA IF dan ANA profile perlu dilakukan berapa kali dok? Oke. Sebenarnya yang penting adalah di awal ya untuk mendiagnostik itu anak IF dan profil ANA sebenarnya cukup sekali, sudah cukup.
Atau misalnya kalau seseorang itu hamil, merencanakan kehamilan, biasanya kita perlu pemeriksaan anaprofil itu untuk melihat ada antibodi yang namanya anti-FSA itu di profil anak, itu yang dia berhubungan dengan kelainan pada nanti bayi yang akan dikandung. Nah itu kita perlu periksa juga seringkali pada saat seseorang yang dengan autoimun tuh hamil. Tapi di luar itu kita jarang cek berulang, kecuali memang ada keperluan tertentu tadi seperti hamil, atau kita ingin tahu perkembangannya gimana dari profil anak, kok ada perubahan dari gejalanya, misalnya kita mau evaluasi apakah ada diagnosis yang lain, itu kita bisa ulang profil anak. Tapi kalau anak IF jarang kita ulang karena itu tidak bisa menggambarkan perubahan dari aktivitas penyakit. Yang bisa digunakan adalah anti dsDNA untuk lupus. Nah, itu bisa digunakan untuk memonitor aktivitas penyakit. Jadi kita biasanya cek secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, itu kita bisa cek kadarnya naik atau turun gitu untuk memonitor dari penyakitnya gitu. Baik, gitu. Jadi, lanjut lagi nih dok. Ini karena tadi kita ngebahas kehamilan ya. Ada pertanyaan dari Yesi Nurul. Siang dok, autoimun yang ditemukan saat kehamilan, apakah akan berlanjut untuk pengobatannya jika sudah melahirkan? Oke, jadi yang penting adalah, jadi pengobatan itu akan tergantung dengan kondisi autoimunnya, apakah aktif atau tidak. Jadi dan satu orang dengan orang lain akan berbeda, jadi nggak bisa digeneralisir, oh pasti setelah hamil harus perlu obat lagi atau autoimun tetap ada. Ada yang memang pada saat hamil aja dia kambuhnya, tapi setelah hamil di luar kehamilan dia nggak kambuh gitu. Atau ada kondisi yang tertentu, misalnya seperti sindrom antifosfolipid, itu dia butuh penanganan khusus pas saat hamil, tapi nanti setelah hamil obatnya ada yang dikurangin gitu, jadi nggak perlu obat terlalu banyak gitu. Jadi yang penting adalah nanti setelah hamil dokter akan mengevaluasi apakah autoimunnya masih aktif, apakah obat-obatannya akan terus dikonsumsi atau bisa diturunkan, atau kadang-kadang perlu diganti obatnya, karena kan pada saat hamil ada obat-obatan yang nggak boleh diberikan misalnya. Nah, kalau misalnya lupus sih rata-rata memang di luar hamil dan saat kehamilan tetap harus pengobatan ya. Tapi kalau untuk kondisi yang lain, kadang-kadang kita perlu evaluasi dulu setelah hamilnya bagaimana. Baik, dok, kembali lagi ke kondisi pandemi COVID-19. Ya. Untuk pasien-pasien yang terdiagnosa autoimun, apabila pasien tersebut terkena COVID-19, apakah prognosisnya jadi lebih buruk ya dok? Oke, nah ini kan sempat ada kekhawatiran ya, pasien-pasien juga cemas. Saya sempat sekarang sedang melakukan survei, sudah hampir selesai ya. Jadi memang banyak tuh yang khawatir, katanya lebih mudah, hampir sekitar 80% khawatir dia akan lebih mudah terkena COVID. Dan sekitar 50% khawatir kalau kena COVID akan lebih berparah ya. Tapi ternyata dari pengalaman kita selama beberapa bulan ini, sejauh ini pasien dari survei itu pun yang melaporkan dia PDP itu sebenarnya hanya 1 orang, yang lainnya tidak ada yang terkena. Dari 600 orang yang kita survei itu hanya 1 orang yang mengatakan dia PDP, yang lainnya nggak apa-apa. Dan pengalaman kita di sini pun ada beberapa pasien yang sempat dicurigai terkena COVID, tapi di swab ternyata juga hasilnya negatif. Jadi memang sampai saat ini, meskipun di satu sisi kita harus lebih waspada ya, karena memang kan pasien autoimun itu daya tahan tubuhnya sudah fungsinya tidak bagus ya. Kemudian minum obat-obatan yang sifatnya menekan kekebalan tubuh. Tapi ternyata pada kenyataannya resikonya itu kalau kita lihat hampir sama dengan orang normal. Jadi kalau bisa menjaga prinsip-prinsip tadi supaya nggak tertular, misalnya tetap di rumah, pakai masker, selalu cuci tangan, terus selalu juga obat tuh konsultasi ke dokter bagaimana ini, resikonya tidak jauh berbeda dengan orang yang tanpa autoimun. Jadi akan sama. Dan ketika kalaupun nanti terkena COVID, kita akan sesuaikan pengobatannya seperti apa. Nah, justru sebenarnya pada pasien autoimun kan dia dapat obat-obatan yang sifatnya menekan kekebalan tubuh supaya nggak berlebihan ya.
Nah, pada COVID itu seringkali yang menimbulkan lebih berat justru respon kekebalan tubuh yang berlebihan gitu. Jadi kadang-kadang dipikirkan juga jangan-jangan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien-pasien autoimun itu juga membantu membuat kalaupun terkena COVID tidak terlalu berat sebenarnya gitu. Jadi di satu sisi bukan berarti kita menyepelekan, tapi memang harus waspada, tetap harus waspada, tetap tadi jaga-jaga prinsip hidup sehat, bersih dan sehat. Terus kan pasien-pasien autoimun rata-rata juga sudah konsumsi banyak vitamin ya, yang membantu menjaga daya tahan tubuh seperti vitamin D. Itu rata-rata juga biasanya udah jaga bagus deh, jaga diri, kemudian jaga makanannya juga udah bagus. Biasanya justru malah lebih terjaga ya dibandingkan orang lain yang mungkin masih aktivitasnya masih keluar, masih banyak kontak dengan resiko paparan COVID tuh justru lebih terjaga justru pasien autoimun. Jadi tetap harus waspada, tapi di sisi lain sejauh ini kita belum menemukan bahwa resikonya tuh memang lebih tinggi dan kalaupun kena lebih berat juga kita tidak menemukan di praktek sehari-hari ya. Baik. Beda kalau memang pasien seperti diabetes, kelainan jantung atau perokok itu memang sudah ditemukan juga lebih tinggi resiko untuk lebih berat COVID-nya, atau pasien-pasien dengan obesitas, kegemukan itu juga beresiko untuk terkena COVID yang lebih berat kalau memang tertular gitu. Jadi sejauh ini memang yang terbukti untuk kena COVID terus menjadi berat adalah diabetes, kemudian pasien-pasien obesitas, pasien perokok gitu. Makanya selalu diingatkan untuk tidak merokok. Kemudian ya seperti itu sih yang kita temukan sehari-hari. Baik. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya dok? Ya. Masih ada waktu? Boleh. Oke. Dari Femi Rieni, saya didiagnosa Sjogren sejak 2015. Kelenjar air mata dan saliva normal, yang dirasakan hanya cepat lelah dan juga badannya sakit-sakit. Sekarang hanya diminta minum vitamin D. Apakah mungkin ada penyakit lain ya dok? Ya, jadi memang autoimun kan sifatnya dinamis. Tadi yang saya bilang kadang-kadang ada yang berobat sudah dalam kondisi berat ya, udah muncul semua gejala. Tapi ada yang berobat sudah sejak awal-awal, jadi belum banyak muncul kelainan yang berat gitu ya. Nah, seperti itu tadi kondisinya mungkin tadi didiagnosis Sjogren karena misalnya anaknya positif atau dari profil anak ada yang positif. Nah, itu sebenarnya bisa juga jadi sudah muncul kelainan antibodi tapi gejalanya belum muncul semua. Nah, makanya dokternya pun memberikan obat juga tidak terlalu agresif, bukan obat yang memang sifatnya menekan kekebalan tubuh. Jadi vitamin D itu kan lebih menjaga kekebalan tubuh supaya kalaupun nanti ada bakat autoimun ya tidak kemudian muncul semua gitu. Jadi antara satu pasien dengan pasien yang lain belum tentu pengobatannya sama gitu. Jadi tergantung dokter yang menilai ini seberat apa sih kelainannya gitu. Apakah memang sudah perlu obat-obatan yang kuat, yang keras, sifatnya yang kuat gitu ya. Atau kondisinya ini lebih ke arah pencegahan gitu, preventif. Jadi tadi dengan gaya hidup sehat, kemudian vitamin gitu. Diharapkan ya supaya nggak berlanjut autoimunnya jadi muncul semua gitu. Jadi nggak sama jadi nggak bisa juga misalnya niru pengobatan pasien lain gitu. Oh pasien itu sama nih diagnosisnya, terus ikutan deh teman saya kena Sjogren dapat obat ini saya juga minum gitu, nggak bisa juga gitu. Jadi karena beda-beda kondisinya, jadi disesuaikan. Baik, lanjut kembali dok di pertanyaan selanjutnya. Ada dari Linda Siswanti, mau bertanya dokter, kalau timbul bentol-bentol malam hari tanpa sebab, apakah itu salah satu tanda dan gejala autoimun? Terus harus gimana nih dok? Nah, sebenarnya kalau bentol-bentol malam hari itu istilahnya namanya urtikaria ya. Urtikaria itu bentol-bentol. Nah, urtikaria yang sifatnya kronik, kalau lihat dari cerita ini kan berarti udah berlangsung lama ya. Nah, yang sifatnya kronik itu penyebabnya beragam. Ada yang karena memang alergi dingin gitu bisa. Ada yang penyebabnya nggak jelas, idiopatik bisa. Atau mungkin autoimun juga ada gitu, yang bisa menyebabkan keluhan bentol-bentol ada. Tapi biasanya cirinya berbeda. Kalau misalnya bentolnya itu bisa hilang sempurna, nggak ada bekas, itu bukan karena autoimun.
itu biasanya karena penyebab yang lain. Tapi kalau bentolnya itu ada bekas hitamnya, terus nggak mudah hilang setelah 1 hari baru hilang, atau juga ada gejala lain seperti nyeri sendi atau gejala demam. Nah itu kita, atau gejala autoimun yang lain, misalnya tadi mata kering, mulut kering, nah kita harus curiga apa ada kemungkinan autoimun. Tapi kalau tidak ya kemungkinan penyebab yang lain, bisa juga alergi dingin, alergi debu, itu bisa juga. Baik, alergi debu bisa juga, betul ya dok ya. Lanjut lagi, debu. Dari Yuristi. Siang dok, saya sedang pengobatan autoimun polimiositis, tapi sudah membaik dari positif 2 menjadi positif 1. Saat ini mau program hamil, apakah diperbolehkan di masa pandemi dok? Ya, jadi kita seringkali ini ya, kalau ini kan melihatnya harus secara keseluruhan. Pertama, terkontrolnya itu dengan obat apa? Apakah sudah dengan obat-obatan yang aman untuk kehamilan? Karena ada juga obat yang nggak boleh diteruskan pada saat hamil. Nah, kalau memang nggak aman ya kita harus ganti dulu dengan obat yang aman untuk kehamilan. Nah, terus kedua, apakah memang butuh segera? Misalnya belum punya anak sama sekali ya akan berbeda misalnya dengan yang sudah punya anak 1 atau 2 ya. Kita harus lebih mempersiapkan dengan baik gitu di tengah pandemi ini kan juga mungkin pemantauannya harus lebih ketat, akan lebih repot untuk kontrol. Nah itu kita harus pertimbangkan hal-hal tersebut gitu. Tapi kalau memang sudah tadi obatnya sudah dosisnya minimal, kemudian sudah aman untuk hamil, dosis obatnya, apa jenis obatnya juga, kemudian memang mendesak untuk hamil gitu, memang misalnya tadi usia atau belum punya anak sama sekali, ya kita bisa perencanaan gitu. Jadi yang penting perencanaan dan nanti harus kontrol dengan rutin ya, gitu. Baik, dok. Ini ada pertanyaan dari tim medis. Bagaimana mempertahankan imun tubuh di saat pandemi, sementara kami tim medis tenaga kesehatan harus menghadapi pasien-pasien COVID? Harus minum apa gitu dok, atau harus ngapain? Iya, pertama sebenarnya istirahat harus cukup ya, agak susah sih, tapi diusahakan minimal 6-7 jam, itu istirahat harus cukup. Kemudian jaga kekebalan tubuh itu bisa juga dengan makan makanan yang bergizi ya, buah, sayur harus diperbanyak, minum air putih juga harus cukup. Nah, kemudian vitamin bisa kita dapatkan selain dari, kalau vitamin C kan dari buah bisa ya. Kemudian vitamin D kalau mau keluar pagi-pagi kena matahari gitu ya, jam 8, sebentar aja 15 menit bisa juga dapat vitamin D. Nah, kalau mau menjaga dengan suplemen bisa itu ya lebih bagus. Kalau yang terbukti bisa mencegah infeksi saluran nafas itu dari penelitian itu suplemen misalnya vitamin D bisa, kemudian vitamin C. Kalau mau konsumsi yang mengandung zinc juga bisa. Kadang-kadang probiotik juga dikatakan bisa membantu mencegah infeksi saluran nafas. Yaitu tetap namanya kita berusaha ya menjaga daya tahan tubuh, jadi dari semua makanan, kemudian istirahat, suplemen, terus jangan lupa juga harus pikiran harus tenang, jangan terlalu stres ya, kadang-kadang stres dengan pekerjaan. Nah stres itu kan mempengaruhi daya tahan tubuh juga, jadi kita harus bisa menakar ya, kalau kita semampunya seapa ya kita harus jangan memaksakan diri juga, kemudian istirahat ya harus cukup, tidur itu penting, jadi mempengaruhi sekali daya tahan tubuh. Kalau misalnya bagusnya sih ya idealnya jangan tidur lebih dari jam 11 malam, karena kalau setelah itu mempengaruhi hormon, mempengaruhi daya tahan tubuh juga gitu. Ya di luar itu tetap jaga itu ya, kebersihan, pakai masker, semua cuci tangan ya tetap dijaga seperti itu. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya dok, dari RIN 3158. Dok, apakah dosis imunosupresan azathioprin 100 mg dapat dikatakan menekan sistem kekebalan tubuh? Oke. Ya, jadi obat imunosupresan yang namanya judulnya imunosupresan ya, dia fungsinya efeknya akan menekan kekebalan tubuh. Termasuk azathioprin itu kan obat yang dia kerjanya sebenarnya nggak hanya ke sel kekebalan tubuh kita, dia ke sel-sel yang lain juga berpengaruh.
Makanya kalau orang minum azathioprine atau imuran, dokter akan memantau juga sel darahnya, kemudian fungsi hatinya, karena efek sampingnya akan ke sana. Jadi dosis di bawah itu pun 50 mg juga sudah menekan sebenarnya kekebalan tubuh gitu. Jadi memang harus dipantau dan memang sesuai indikasi obatannya. Baik, menarik sekali ya dok pembahasan kita kali ini. Baik, terima kasih untuk Dokter Alvina. Kelihatannya waktu kita terbatas. Sudah habis terima kasih, terima kasih sekali. Tapi mungkin kita akan hadir lagi nanti selanjutnya dok. Siap-siap aja. Terima kasih kembali, sehat selalu. Bermanfaat ya. Iya, semoga semuanya sehat. Yang penting jangan putus obat, komunikasi yang baik dengan dokter masing-masing ya gitu. Jadi yang penting komunikasi deh, yang penting mau telemedicine atau mau ketemu langsung gitu, itu nggak masalah ya. Baik, terima kasih dok. Jangan khawatir, karena kalau stres mempengaruhi daya tahan tubuh. Betul, nggak boleh stres. Nah, ngomongin telemedicine, kami menginformasikan kembali untuk sobat sehat semuanya yang ingin berkonsultasi dengan tim dokter kesayangan Anda di RSCM Kencana. Kami memiliki layanan untuk telekonsultasi. Anda dapat menghubungi call center kami di 1500135 atau di WhatsApp center di 0821 1257 7929. Informasi lebih lanjut, dukungan RSCM Kencana untuk mengatasi pandemi COVID-19 juga di nomor yang sama, 1500135, dan juga di WhatsApp center kami, 0821 1257 7929, atau Anda, Sobat Sehat semuanya, bisa melihat di bio Instagram kami di @rscm.kencana. Terima kasih atas partisipasi Sobat Sehat semuanya. Terus, tadi pesan dari Dokter Alvina, jangan stres. Ya dok, nggak boleh stres karena stres menurunkan sistem imun. Betul ya dok? Iya. Oke, terima kasih untuk sobat sehat semua. Waspada betul. Terima kasih. Terima kasih Dokter Alvina atas kedatangannya. Terima kasih juga sobat sehat semua yang sudah berpartisipasi. Ketemu lagi mungkin di talk show selanjutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Tami Ulanda undur diri. Selamat siang. Terima kasih dok. Yeah.